Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang budaya dan lingkungan organisasi. Simak dengan baik penjelasan video yang berisi tentang paparan materi berikut ini. Teori manajemen memandang fungsi manajer dalam dua aspek, yaitu omnipotent view dan symbolic view. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu omnipotent view, di mana manajer bertanggung jawab langsung atas keberhasilan atau kegagalan organisasi. Kemudian, kualitas organisasi ditentukan oleh kualitas manajernya. Dengan kata lain, gagal atau tidaknya sebuah organisasi bergantung pada kualitas seorang manajer. Manajer bertanggung jawab atas kinerja organisasi melalui tindakan dan keputusan yang dibuatnya. Manajer bertanggung jawab terhadap kinerja organisasi. Saat profit naik, manajer akan mendapatkan reward. Namun, saat profit turun, manajer berisiko dipecat. Contohnya dalam olahraga sepak bola. Pelatih-pelatih klub besar diganti sebelum akhir musim karena tim di bawah asuhannya tidak berprestasi. Perusahaan menawarkan gaji tinggi kepada para manajer dengan harapan meningkatkan kinerja perusahaannya. Namun tetap dengan tantangan, saat tidak dapat mencapai target, dapat dilakukan pemecatan. Aspek yang kedua adalah aspek symbolic view, di mana sebagian besar keberhasilan atau kegagalan organisasi disebabkan oleh kekuatan eksternal di luar kendali manajer, seperti faktor ekonomi, pelanggan, kebijakan pemerintah, pesaing, kondisi industri, teknologi, dan tindakan manajer sebelumnya. Pilihan pelanggan tidak dapat dipaksakan, artinya manajer hanya mampu mengedukasi, membujuk, tetapi keputusan tetap di tangan pelanggan. Manajer memiliki keterbatasan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Manajer juga melambangkan kendali atau kontrol dan memperpengaruh melalui tindakan mereka. Di sini jika manajer yang buruk bisa saja mengkambing hitamkan faktor eksternal sebagai kegagalannya dalam mengelola perusahaan untuk menghindari permasalahan dari manajemen. Kesimpulannya, perbedaan mendasar yaitu pada omnipotent, manajer dituntut secara penuh mampu mengendalikan faktor eksternal. Sebaliknya, pada symbolic view, manajer termaafkan karena bila gagal mencapai harapan organisasi, dianggap faktor eksternal yang sepenuhnya tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah siapa yang mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja organisasi dipengaruhi oleh batasan eksternal dan batasan internal, di mana batasan eksternal adalah lingkungan organisasi dan batasan internalnya adalah budaya organisasi. Kita akan membahas tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan organisasi internal dan lingkungan organisasi eksternal. Lingkungan internal organisasi yaitu lingkungan yang berada di dalam organisasi yang terdiri dari para karyawan, manajemen, dan juga budaya organisasi. Nah, lingkungan organisasi eksternal atau eksternal organisasi meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi tetapi berpotensi berpengaruh terhadap organisasi. Lingkungan ini seperti dimensi internasional, kemudian teknologi, politik, ekonomi, pesaing, pemasok, dan juga pelanggan. Komponen lingkungan eksternal. Komponen lingkungan eksternal ada dua, yaitu lingkungan spesifik dan lingkungan umum. Lingkungan spesifik merupakan kekuatan eksternal yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada organisasi. Sedangkan lingkungan umum merupakan kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, demografis, teknologi, dan masalah global yang luas yang mempengaruhi organisasi. Bagaimana lingkungan eksternal dapat mempengaruhi manajer? Yang pertama adalah pekerjaan dan lapangan kerja, di mana lingkungan eksternal terutama mempengaruhi ketersediaan pekerjaan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara fleksibilitas kerja. Yang kedua adalah penilaian pada ketidakpastian lingkungan.
pada perubahan eksternal, pada perubahan lingkungan eksternal itu harus dilihat dari dua sisi, yaitu sisi kompleksitas dan juga tingkat perubahan dalam komponen lingkungan. Jadi jumlah komponen di dalam lingkungan eksternal organisasi dan juga bagaimana stabilitas lingkungan eksternalnya. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara pemangku kepentingan, di mana lingkungan eksternal akan memengaruhi bagaimana hubungan antara pemangku kepentingan internal dan juga eksternalnya. Materi yang selanjutnya adalah tentang budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan sekumpulan nilai, prinsip, tradisi, dan cara bekerja yang diyakini dan mempengaruhi perilaku serta tindakan para anggota organisasinya. Nah, definisi mengenai budaya itu menyeratkan 3 hal. Yang pertama, budaya organisasi adalah sebuah persepsi dari pemangku kepentingan terhadap organisasi. Jadi bukan sesuatu yang dapat disentuh atau dilihat secara fisik, namun para karyawan menerima dan memahaminya melalui apa yang mereka alami dalam organisasi. Yang kedua adalah budaya organisasi bersifat deskriptif, di mana seluruh anggota organisasi harus mengikuti persepsi yang telah dibentuk. Jadi, berkenaan dengan bagaimana para anggota ini menerima dan mengartikan budaya tersebut tidak terlepas apakah mereka suka atau tidaknya. Kemudian yang ketiga adalah meskipun para individu dalam organisasi ini mempunyai latar belakang yang berbeda dan bekerja pada jenjang organisasi yang juga berbeda, mereka cenderung mengartikan dan mengutarakan budaya organisasi dengan cara yang sama. Dimensi budaya organisasi. Yang pertama adalah perhatian pada detail, di mana seberapa dalam ketelitian, analisis, dan perhatian pada detail yang dituntut oleh organisasi dari para karyawannya. Yang kedua adalah orientasi pada hasil. Di sini seberapa besar organisasi menekankan pada pencapaian sasaran atau hasil ketimbang pada cara pencapaian prosesnya. Yang ketiga adalah orientasi pada manusia atau orientasi pada masa mendatang. Seberapa jauh bersedianya atau mempertimbangkan faktor manusia atau karyawan di dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang keempat adalah orientasi pada tim, di mana seberapa besar pada kerja kelompok atau tim ketimbang kerja individu dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Selanjutnya yang kelima adalah agresivitas, di mana mendorong para karyawannya untuk saling bersaing ketimbang saling bekerja sama. Kemudian yang keenam adalah stabilitas, di mana menekankan pada pemeliharaan status di dalam pengambilan berbagai keputusan dan tindakan. Dan yang terakhir adalah dimensi inovasi dan pengambilan resiko. Seberapa besar organisasi mendorong para karyawannya untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Budaya organisasi terbentuk dari tingkatan penerapan dari ketujuh dimensi budaya organisasi, di mana budaya organisasi dari rendah ke tinggi artinya dimensi yang tidak terlalu khas atau rendah ke sangat khas atau tinggi. Di banyak organisasi, satu dimensi budaya sering lebih ditekankan daripada yang lain, dan pada dasarnya membentuk kepribadian organisasi dan cara anggota organisasinya bekerja. Contohnya yaitu pada satu organisasi menjadikan karyawannya sebagai bagian sentral dari budaya atau orientasi pada manusia, yaitu pada Southwest Airlines. Sementara yang lain lebih berani berinovasi dan mengambil resiko, seperti di organisasi Sony Corporation yang fokus pada inovasi produk. Nah, ini adalah contoh budaya organisasi, perbedaan antara organisasi A dan organisasi B. Kalian bisa cermati ada beberapa perbedaan tentang bagaimana organisasi A manajernya yang wajib memiliki dokumentasi rapi dan teratur, sedangkan organisasi B ternyata manajernya didorong berani mengambil resiko dan berubah. Kalian bisa mempelajari sendiri contoh perbedaan budaya organisasi A dan organisasi B yang sudah ada di slide. Budaya organisasi kuat dan lemah.
Semua organisasi memiliki budaya, namun tidak semua budaya organisasi sama kuatnya dalam mempengaruhi perilaku dan tindakan para karyawannya. Budaya yang kuat atau strong culture yaitu budaya yang menanamkan nilai-nilai utama secara kokoh dan diterima secara luas di kalangan para karyawan, pastinya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perilaku karyawan dibandingkan dengan budaya yang lemah. Pada budaya organisasi yang kuat, nilai yang dibagikan itu secara luas. Kemudian menyampaikan pesannya itu secara konsisten kepada para karyawan mengenai apa yang dipandang berharga dan penting. Sebagian besar karyawan dapat bercerita tentang sejarah perusahaannya atau tokoh perusahaannya. Selain itu, mereka juga mengidentikan jati diri mereka itu dengan budaya organisasinya. Hubungan kuat antara nilai bersama dan juga perilaku merupakan budaya organisasi yang kuat. Karyawan dapat mengidentifikasi budaya dengan baik. Sedangkan pada budaya organisasi yang lemah, nilai terbatas pada beberapa orang yang biasanya manajemen puncak. Jadi, nilai-nilai hanya dianut oleh segolongan orang saja di dalam organisasi biasanya, oleh yang di kalangan manajemen puncak. Budaya mengirimkan pesan yang berbeda tentang hal-hal penting. Jadi, mereka memberikan budaya yang saling bertolak belakang mengenai apa yang dipandang berharga dan penting. Kemudian, karyawan memiliki sedikit pengetahuan tentang sejarah perusahaan atau tokoh perusahaannya. Kemudian, para karyawan tidak begitu peduli dengan identitas budaya organisasi mereka karena mereka hanya bisa mengidentifikasi sedikit budaya. Sedikit koneksi antara nilai bersama dan perilaku karena mereka tidak ada kaitan yang kuat di antara nilai-nilai dan perilaku para anggota organisasi. Pembentukan dan pemeliharaan budaya organisasi dapat terlihat pada diagram berikut ini. Kalian bisa melihat bahwa ujung dari ini adalah budaya organisasi yang terbentuk dari manajemen atas dan sosialisasi. Bagaimana karyawan belajar budaya organisasi? Yang pertama adalah cerita, di mana terutama cerita tentang kejadian penting dan peran orang tertentu terhadap keberadaan dan kesuksesan organisasi. Yang kedua adalah ritual, yaitu diselenggarakannya acara atau event tertentu yang erat kaitannya dengan kegiatan utama organisasi, biasanya dilakukan secara konsisten. Yang ketiga adalah simbol, di mana simbol-simbol fisik yang dipakai dan ditonjolkan untuk menguatkan identitas dan budaya suatu organisasi. Dan yang terakhir melalui bahasa, yaitu penggunaan bahasa, istilah, atau sebutan terhadap kegiatan, jabatan, dan lain-lain yang khas dipakai pada organisasi. Pengaruh budaya organisasi pada keputusan manajerial. Yang pertama adalah planning, di mana tingkat risiko yang diambil dalam perencanaan, apakah rencana yang dikembangkan oleh individu atau tim, dan seberapa rinci perencanaan akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah leading, yaitu di mana sejauh mana manajer peduli dengan peningkatan kepuasan kerja karyawan dan juga gaya kepemimpinan manajer apa yang cocok. Kemudian apakah semua perbedaan pendapat bahkan yang konstruktif itu harus dihilangkan. Yang ketiga adalah organizing, yaitu seberapa besar tingkat otonomi yang diberikan kepada karyawan dan apakah tugas yang dilakukan oleh individu atau dalam tim, dan sejauh mana manajer antar departemen berinteraksi satu sama lain. Yang terakhir adalah controlling, di mana kriteria apa yang harus ditekankan dalam evaluasi kinerja karyawan dan juga tingkat keketatan dalam penggunaan anggaran. Apakah akan ada kontrol eksternal atau mempercayai karyawan untuk mengontrol tindakan mereka sendiri? Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih dan silakan berikan pertanyaan dengan menuliskan pada komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.